Assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran tematik. Perhatikan dan tonton sampai selesai ya. Pada video kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Bacalah percakapan ini dengan cermat. Dayu, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Udin, wah sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Dayu, betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Lani, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik? Udin, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Lani, kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terlihat lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Dari percakapan tersebut, tuliskan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ayo, apa perbedaannya? Jadi, perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik yaitu iklan media cetak. 1. Iklan media cetak bisa dibaca atau dilihat kapan saja atau berulang-ulang. 2. Iklan media cetak hanya ditangkap menggunakan indera penglihatan. 3. Iklan media cetak hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. 4. Penggunaan kalimat dalam media cetak terbatas, hanya beberapa baris saja. 5. Iklan media cetak hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Sedangkan iklan media elektronik 1. Iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. 2. Menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. 3. Menggunakan gambar bergerak dan menggunakan suara. 4. Liputan bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang. 5. Bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya. Ayo, sekarang kita berdiskusi. Bentuklah sebuah kelompok yang terdiri atas 4 teman. Gunakan kertas gambar A4 dan bagilah menjadi 3 kolom seperti di bawah ini. Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang iklan-iklan yang pernah dilihat atau ditonton, jenis iklan, iklan media cetak atau elektronik, dan alasan kamu mengelompokkan dalam media tersebut. Bu Anis berikan contoh ya. Misal, nama iklan bakso halus frozen, termasuk media cetak. Alasannya, pemilihan media yaitu hanya menggunakan gambar dan tulisan. Selanjutnya, coba kalian cari contoh iklan lainnya ya. Siang itu, siswa-siswi kelas 5 sedang beristirahat di kelas. Perhatikan percakapan mereka. Lani, aduh, perutku sakit. Dayu, wah, kenapa Lan? Lani, sepertinya mahku kambuh. Dayu, kemarin mahku juga kambuh Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya.
Lani, oh iya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku, Yu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Lani, lalu apa kata doktermu waktu itu, Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Masih ingat cerita Dayu dengan mahnya? Coba kita ulas kembali penyebab seseorang dapat terserang mah. Penyebabnya bisa karena: 1. Penderita makan secara tidak teratur. 2. Terdapat mikroorganisme yang merugikan. 3. Mengkonsumsi obat-obatan tertentu. 4. Mengkonsumsi alkohol. 5. Pola tidur yang tidak teratur. 6. Stres. 7. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Selain gangguan mah, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut. Misalnya, mengkonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Ayo berdiskusi, diskusikanlah peta pikiran mengenai berbagai macam gangguan umum dari sistem pencernaan manusia. Peta pikiran tersebut harus dapat mencapai beberapa hal berikut ini. Yang pertama, keterangan mengenai setiap gangguan sistem pencernaan. Yang kedua, penyebab gangguan tersebut. Ketiga, gejala dari gangguan tersebut. Keempat, cara mengatasi gangguan tersebut. Gangguan sistem pencernaan pada manusia ada beberapa, yaitu mah, diare, gastritis, konstipasi atau sembelit, hemoroid atau wasir, apendisitis, tungkak lambung, radang usus buntu, dan sariawan. Bu Anis berikan contoh untuk penyakit mah ya, untuk mengisi peta pikiran tersebut. Mah atau radang lambung atau tungkak lambung merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Mah disebabkan oleh makan tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian sewaktu makan, si penderita makan dalam jumlah porsi yang banyak. Gejalanya yaitu sakit saat buang air besar, mual dan muntah, sering merasa lapar, perut kembung, nyeri yang terasa perih pada perut dan dada, dan sering bersendawa. Cara mengatasinya yaitu dengan makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, dan jangan jajan sembarangan. Nah, kolom yang lainnya coba kalian isi ya. Setelah itu, ayo kita mencoba. Bekerjalah dengan teman atau anggota keluargamu. Pilihlah satu macam gangguan pencernaan. Rancanglah poster yang menerangkan tentang gangguan pencernaan tersebut. Isi poster tersebut harus sama dengan isi peta pikiran yang telah kamu buat sebelumnya. Namun, ukuran poster harus cukup besar. Perhatikan beberapa hal berikut dalam membuat poster. Yang pertama, judul poster. Judul harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Yang kedua, informasi. Disajikan dalam bentuk poin. Tulisan harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Yang kedua, informasi terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Yang ketiga, grafik.
Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Yang keempat, sumber. Cantumkan pula sumber informasi yang digunakan. Yang kelima, refleksi. Tuliskan pesan dan kesan mengenai tugas ini dan pelajaran yang didapat. Apabila memungkinkan, pasang foto anggota kelompokmu. Sekarang, perhatikan poster berikut ini. Berdasarkan contoh poster tersebut, diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja lebih banyak dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius, seperti disentri dan kolera. Gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus disertai rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah. Pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minum cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Bersama dengan kelompokmu atau anggota keluargamu, buatlah cairan oralit. Sediakan semua bahan dan alat yang diperlukan, dan ikuti langkah-langkah pembuatannya dengan cermat. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 1,5 sendok teh garam, 2, 6 sendok teh gula pasir, 3, 1 liter air hangat. Yang keempat, pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Cara pembuatan: yang pertama, larutkan gula dan garam dalam air hangat. Yang kedua, pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Berikut ini adalah hasil percobaan membuat cairan oralit kelas 5 SD Negeri 2 Taman Satrian. Demikianlah pembelajaran tematik pada hari ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar kalian dapat berlangganan belajar tematik secara gratis. Terima kasih. Assalamualaikum.